lebih baik sholat dengan menggunakan tayamum daripada sholat dengan menggunakan wudhu tapi sudah di luar waktu sholat. Paham? Tayamum itu menjadi badal dari wudhu. Hukumnya badal itu berlaku sebagaimana hukumnya apa yang digantikannya. Sama antara tayamum dengan wudhu. Karena posisi tayamum sebagai badal menempati posisinya wudhu sebagai sesuatu yang digantikan. Ini maksudnya kaidah yakumul badal maqamal mubtil minhu. Tayamum bisa mengganti atau menjadi pengganti untuk cara bersuci, yakni debunya. Tapi debu tidak bisa menggantikan air untuk menghilangkan dahaga. Paham ya? Ini lebih baik air digunakan untuk ngasih minum binatang, apalagi sesama manusia, daripada air itu digunakan untuk berwudu. Paham ya? Ini maksudnya au kana ma'hu ma'un wa khafa 'atsa insanin aw hayawanin fi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri senior dan pengasuh kamar Pondok Pesantren Al-Munawwariyah rahimakumullah. Saat ini kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, nawaqiduhu. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya batilut tayammumu bimubtilatil wudu. Yabtilu menjadi batal. At-tayammumu, apa tayamum? Bimubtilatil wudu'i, dengan sebab-sebab atau perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kalau umpamanya orang yang wudu lalu dia kentut batal, maka dia ke tayamum kemudian kentut juga batal. Jadi sama, yang membatalkan tayamum seperti halnya juga yang membatalkan wudu. Wa biwujudil ma'i, dan tayamum juga menjadi batal biwujudil ma'i, dengan sebab adanya air, qoblas sholati, sebelum sholat. Dan itu pun ini tasa'al waktu listi'malihi. Ini tasa'a, jika itasa'a panjang atau luas, al waktu apa waktu, listi'malihi untuk menggunakan wudu. Dengar kabar tidak ada air, kemudian tayamum. Sebelum sholat, selesai tayamum, dia ke musola, lantas lihat di pet itu air sudah mengucur deras. Maka pada saat itu dia harus berwudu. Itu pun kalau waktunya mencukupi. Kalau umpamanya sudah mepet sekali, waktunya sudah hampir habis, ya sudah. Ini maksudnya ini tasa'al waktu listi'madihi. Wala yabtilu tayammumu, dan tidaklah yabtilu menjadi batal at-tayammumu, apa tayamum, bi khurujil wakti, dengan keluarnya waktu. Ada pendapat yang mengatakan kalau kita mau sholat duhur, kita bertayamum untuk sholat duhur, saat waktu duhur habis, maka tayamumnya pun juga habis. Artinya kalau dia mau sholat asar, dia harus tayamum lagi. Tapi ini juga ada pendapat tidak tayamum untuk sholat duhur.
selama dia tidak terjadi hadas yang membatalkan tayamumnya sebagaimana batalnya wudhu, maka karena habisnya waktu duhur tidak lantas menjadi sebab pembatalan pembatalan tayamum. Itu. Ini yang dimaksud wala yabtilu tayamum bi khurujil waqti. Wala yustaratu, dan tidaklah disyaratkan lahu bagi tayamum dukhulul waqti. Apa maksudnya waktu? Kalwudu'i, sebagaimana juga tidak disyaratkan saat wudhu. Kalau kita mau sholat duhur, umpamanya duhur kurang setengah jam, lalu kita wudhu. Nah, nggak apa-apa selama wudhu kita ini terus terjaga, meskipun kita wudhu sebelum waktu duhur, tidak lantas wudhu kita ketika masuk duhur itu akan hilang. Artinya akan menjadi penyebab batalnya wudhu. Tidak. Begitu juga dengan tayamum. Sudah yakin nggak ada air hanya sedikit untuk minum, kemudian kita tayamum. Perjalanan tayamum. Tayamumnya masih belum waktunya sholat. Nggak apa-apa. Ini yang dimaksud dengan wala yustaratu lahu dukhulul waqti kal wudu'i. Fal qaidatu taqul, ada satu kaidah yang menyatakan yakumul badalu maqamal mubdil minhu idza ta'adzzaral mubdal min. Yakumu menempati al badalu apa pengganti, maqamal mubdil minhu menempati pada tempatnya apa yang digantikannya, idza ta'adzaro jika ta'adzaro berhalangan atau tidak mungkin tercapai, al mubdal minhu apa yang digantikan. Kita tahu tayamum itu menjadi badal dari wudhu. Yang menggantikan itu adalah tayamum, yang digantikan adalah wudhu. Nah, hukumnya badal itu berlaku sebagaimana hukumnya apa yang digantikannya. Sama antara tayamum dengan wudhu. Karena posisi tayamum sebagai badal menempati posisinya wudhu sebagai sesuatu yang digantikan. Ini maksudnya kaidah yakumul badal maqamal mubdil minhu. At-tayammumu, dan adapun tayamum yakunu li faqdi ma'in kafin bisafarin. Tayamum itu yakunu li faqdi ma'in, itu terjadi atau bisa menjadi li faqdi ma'in kafin bisafarin, karena tidak adanya air yang cukup dengan sebab perjalanan. Bukan berarti tidak ada air sama sekali. Ada air. Tapi air ya buat bekal perjalanan. Maka jangan gunakan air yang kita bawa sebagai bekal perjalanan itu untuk wudhu. Gunakanlah tayamum. Lebih baik air yang ada di kita, air yang dibawa itu diutamakan untuk minum. Jangan digunakan untuk wudhu. Karena wudhu bisa digantikan dengan tayamum. Tapi kalau umpamanya kehausan, kita nggak ada yang diminum, nggak bisa digantikan dengan debu. Tayamum bisa mengganti atau menjadi pengganti untuk cara bersesuci, yakni debunya. Tapi debu tidak bisa menggantikan air untuk menghilangkan dahaga. Paham ya? Ini at-tayammum yakunu li faqdi ma'in kafin bisafarin. Walau safarin maksiatin. Saya maknai walau safarin karena bagi saya di sini ada harfun muqaddar, ada huruf yang dikira-kira. Saya memahaminya ada binya. Walau bisafarin maksiatin, meskipun perjalanannya itu terhitung sebagai perjalanan maksiat. Apalagi perjalanan bukan maksiat.
Au hadirin, atau tidak dalam perjalanan, ada di rumah. Tapi teko-teko yang berisi air itu persiapan untuk makan, untuk minum keluarga. Eman-eman kalau dibuat tayamum. Maka sudahlah, air yang ada itu buat konsumsi minum dan jangan gunakan untuk bersuci atau berwudu, apalagi mandi besar. Ini at-tayammum yakunu li faqdi ma'in kafin bisafarin walau safarin maksiatin au hadirin, atau tidak bepergian, dia cuma mukim. Faman lam yajid ma'an aslan, faman maka barang siapa, lam yajid yang tidak mendapatkan, siapa man ma'an pada air aslan sama sekali, jadi tidak bisa mendapatkan air sama sekali. Awajada, atau dia mendapatkan ma'an pada air, layak fihi, namun air itu layak fihi, tidak mencukupinya, tidak mencukupi untuk konsumsi, karena diperkirakan ini air akan beberapa hari tidak ada. Kalau air yang 1 ember di rumah ini untuk wudhu, nanti akan kehabisan, itu diperkirakan begitu. Awajada ma'an la yakfihi fa innahu yatayammamu, fa innahu maka sesungguhnya man yatayammamu melakukan tayammum, siapa man. Wa yakunu tayammumu aidan li'adamil qudrah ala isti'malil ma'a wujudihi. Selain tayamum itu dibolehkan karena tidak ada air, tayamum juga boleh meskipun ada air. Jadi sebab kebolehannya tayamum yang kedua di sini adalah yakunu tayamum, ada at-tayamum, apa tayamum aidon boleh, aidon juga li adamil qudrah, karena tiadanya kemampuan atau tidak bisa ala istiqmalil ma'i, atas menggunakan air, ma'awujudihi, bersama dengan keberadaan air itu. Airnya ada, tapi berhalangan, tapi uzur. Kalau umpamanya menggunakan air, katanya dokter akan memperparah penyakit, akan memperparah luka. Karena lukanya parah di bagian tangan, kedua tangan, sampai telapanya. Gak mungkin, gimana caranya mau berwudu dengan air jika luka-lukanya terkena air akan semakin parah. Nah, ini maksudnya li'adamil qudrah ala isti'malil ma'a wujudihi kal makrohi wal marbut. Ini sama, kal makroh seperti sesuatu yang terpaksa, wal marbut, dan sesuatu yang marbut itu terikat. Mungkin ada lukanya yang terikat, tidak mungkin dibuka, atau mungkin karena terjadi luka parah, hampir sebagian besar tubuh yang menjadi anggota wudhunya tertutup, tidak mungkin untuk basah kena air, maka boleh melakukan tayamum untuk alasan ini. Walau bikurbil ma'i, meskipun bikurbil ma'i dengan sebab dekat dengan air, jadi air banyak melimpah, tapi nggak bisa karena kondisi tubuhnya. Awil khaif ala nafsihi, atau karena takut ala nafsihi atas dirinya, min sab'in walisin, di rumah ada air, ada di sungai biasanya wudhu, tapi kalau malam-malam dia keluar, malam-malam mau wudhu di sungai, takut ada ini, karena takut binatang buas keluar rumah malam-malam mau wudhu, ceritanya nanti ada binatang buas, aulisin, atau takut ada maling. Awil ladzi yaksa bistimalil ma hudu samarodin,
Atau karena sebab yakhsha bisti'malil ma, khawatir bisti'malil ma'i, dengan sebab menggunakan air, khawatir pada apa? Hudu samarodin, pada terjadinya sakit. Sama dengan contoh yang tadi saya sampaikan, karena alasan sakit. Kalau umpamanya terkena air, liwujudil badil wahwa tayammum, maaf, au ziyadatihi, atau semakin parah, semakin bertambah sakitnya kalau pakai air. Au ta'akhuri bar'in, atau semakin lama sembuhnya. Ini menjadi sebab-sebab, menjadi ilah-ilah bolehnya kita bertayamum meskipun ada air. Ada air tapi di luar rumah, nanti ada binatang buas kalau keluar, ya sudahlah tayamum saja. Atau takut nanti ada begal, ada perampok, takut, tayamum saja. Ini mungkin kondisi dulu air tidak pakai mengalir pakai selang. Kalau sekarang sudah aman, insya Allah hal-hal seperti ini sudah bisa ditanggulangi. Kalau umpamanya di daerah-daerah yang kondisi perang, seperti di Palestina umpamanya, saluran-saluran air sudah rusak semua. Ada air tapi di sumur kurang lebih 200 meter. Kalau keluar khawatir kena bom, kena tembaknya, kena peluru nyasar, ya itu sama. Walaupun di sini nggak ada contoh peluru nyasar. Di sini binatang buas sudah bisa dikiaskan dengan peluru nyasar, atau insya Allah untuk kondisi seperti kita ini sudah tidak ada lagi sebab yang membolehkan kita bertayam, kecuali karena sakit, itu nggak apa-apa. Kalau karena air, alhamdulillah kita termasuk negeri yang air melimpah. Wal musafiru, dan adapun orang yang bepergian, la yalzamu, tidak mengharuskan, hu pada musafir, istishabul ma'i, tidak mengharuskan apa, membawa air, li toharotihi, untuk bersesucinya dia. Orang yang sedang bepergian gak usah repot-repot mikirin bekal air untuk bersesuci. Pikirin saja bekal air untuk diminum. Ini kan bahasa gampangnya dalam syariat. Udah jangan repot-repot. Ini buat apa kok bawa ember di mobil? Takutnya nanti di perjalanan nggak ada air untuk wudhu. Ini saya sudah bawa 10 jerigen. Ya habis tempat mobilnya atau habis kendaraannya untuk persiapan wudhu. Gak usah bawa air untuk yang diminum saja. Alhamdulillah untuk perjalanan di kita, negeri kita aman. Kenapa kamu kok bawa 10 jerigen? Karena perjalanan menyeberangi gurun pasir ini, umpamanya mau naik kuda atau onta, perjalanannya tidak bisa tidak melewati gurun pasir. Kemudian dia yakin selama perjalanan tidak ada sumur atau tempat untuk mengambil air. Lantas karena dia berdua, jadi dia perkiraan perjalanan 24 jam, jadi kurang lebih membutuhkan 5 kali umpamanya untuk berwudu. Jadi 5 kali wudu, 1 wudu umpamanya kalau berdua 1 jerigen. Kalau 5 kali 5 jerigen. Ya nggak usah begitu. Nggak usah begitu. Cukup perjalanan sehari semalam membutuhkan berapa kali minum, itu saja dibawa. Nggak usah repot-repot untuk membawa perbekalan hanya untuk kesempurnaan ibadah. Ini termasuk rukhsah, ini termasuk kasih sayang dari Allah bagi kita. Dan ini termasuk fadilah yang kita miliki sebagai umat Rasulullah dalam menjalankan ibadah. Boleh tayamum. Ini maksudnya
Wal musafiru la yalzamhu istishabul ma'i li taharatihi liwujudil badil wa huwa tayammum. Kenapa kok enggak harus membawa persiapan air untuk taharah? Liwujudil badil, karena sudah adanya pengganti wudu. Wa huwa, adapun badil, at-tayammum. At-tayammumu ialah tayammum. Wa in lazimahu istishabuhu, wa in, dan jika lazimahu istishabuhu, mengharuskan hu pada man, istishabhu apa, membawa air, li'ibqai ala hayatihi, yaitu cukup li'ibqai li hayatihi, untuk menjaga atau bertahan hidup saja. Jadi kalau memang harus bawa air, ya bawa sekiranya cukup untuk bertahan hidup saja, bukan untuk bersesuci. Allahumma sholli ala Muhammad. Au kana ma'hu ma'un, atau kana ada ma'hu bersama dengan ma'un apa, air, atau mungkin dia punya air, begitu maksudnya. Wa khafa atsa insanin au hayawanin fi sohbatihi, wa khafa, dan khawatir, takut siapa dia, atsa insanin, pada dahaganya seseorang, au hayawanin, atau dahaganya binatang, fi sohbatihi, dalam atau yang menemaninya, begitu. Dia punya air, dia sudah minum, ada sisa air, tapi dia khawatir binatang, jangankan orang ya. Jangan, di sini dikatakan khawatir orang yang menemaninya kehausan atau bahkan binatangnya kehausan. Jadi di sini lebih mendahulukan binatang untuk minum daripada digunakan untuk wudu. Jadi lebih utama pakai tayammum. Sedemikian memperhatikannya pada kehidupan sesama. Bahkan binatang itu pun di dalam konteks syariat lebih utama untuk didahulukan penggunaan air daripada digunakan untuk berwudu. Lebih baik air digunakan untuk ngasih minum binatang, apalagi sesama manusia, daripada air itu digunakan untuk berwudu. Paham ya? Ini maksudnya. Au kana ma'hu ma'un wa khafa'at insanin au hayawanin fi sohbatihi. Fa innahu, maka sesungguhnya man yaskihi, memberi minum siapa man hi pada orang atau binatang itu, wa yatayammamu, dan kemudian dia bertayamum. Ini makna-makna humanis di dalam syariat. Salah kalau kita umpamanya berpikiran ada air satu jerigen kita sudah minum, kemudian kita waktunya sholat, mau sholat, temannya belum minum, gak ada air, lantas kita gunakan air ini untuk wudhu kita. Maka di sini kita tergolong orang yang dolim. Meskipun niatan kita umpamanya untuk menyempurnakan ubudiyah kita menghadap Allah. Tidak. Allah lebih senang kita memikirkan sesama daripada sok-sok atau lemma alem untuk kesempurnaan ubudiyahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini juga bisa dipaham. Kalian khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam ibadah, kemudian kalian melalaikan teman kalian. Waktunya sholat yang mepet, kalian lebih mendahului kalian sholat, tapi bid'ah awirid. Ya intinya, yang bisa difaham dari ajaran ini adalah kita jangan cuma mikirin diri sendiri meskipun itu urusan kita dengan Allah. Pikirin sesama. Allah lebih mencintai itu. Jangan kalian khusyuk dengan zikir, dengan sholat.
Padahal kalian tahu temannya nggak ada yang bangunin di kamar. Pun. Au khafa khuruja waqtin bistimalihi fa innahu yatayammamu wa yusalli fil waqti. Wah, ini lagi. Kalau mau ke sumur kampung, itu lumayan jauh. Air ada di rumah ya untuk diminum. Kalau mau wudhu, mau buang air besar, apalagi mandi, yaitu di sumur kampung. Kalau wudhu ke sana, dengan waktu yang mepet, gak mungkin keburu, baru bangun tidur, aduh, kurang 2 menit, waktunya habis. Ada air buat minum, ya jangan. Maka kita bisa bertayamum, lalu melakukan sholat. Ini yang dimaksud au khafa khuruja waqtin bistimalihi. Au khafa atau khawatir khuruja waqtin pada keluarnya waktu atau habisnya waktu bistimalihi dengan sebab menggunakan air. Karena jarak airnya jauh umpamanya. Fa innahu maka sesungguhnya man yatayammamu, boleh bertayamum, wa yusolli kemudian melakukan sholat fil waqti ketika di waktu itu juga. Fa in khafa khurujal waqtil ikhtiyar. Fa in khafa maka jika khafa khawatir khurujal waqti al ikhtiyari, habisnya atau keluarnya waktu ikhtiar. Di dalam sholat itu ada waktun ikhtiyariyun atau waktun mukhtar. Waktul mukhtar, ada juga waktun daruriyun atau waktul ittiror. Di sini, kalau tadi yang di atas itu khawatir habisnya waktu sholat secara keseluruhan. Nah sekarang bagaimana? Fa in khafa khurujal waqti al ikhtiyari. Dia khawatir kehabisan waktu ikhtiyari. Qabla ayyudrika, sebelum ayyudrika mendapatkan fihi di dalam waqt rokatan 1 rakaat. Bisa jedataiha dengan 2 sujudnya biduni fi'li sunani, dengan tidak menggunakan atau tidak melaksanakan amaliyah sunat, bal adda fiha al-wajibat faqat, tapi adda melaksanakan siapa man fiha di dalam sholatnya itu al-wajibat pada hal-hal yang wajib faqat saja. Fa innahu maka sesungguhnya man yatayammamu, boleh bertayamum siapa man, wala yatawaddo, dan tidak usah berwudu, wala yaktasil, dan juga tidak usah mandi besar. Fassolatu fi waktiha, adapun melaksanakan sholat fi waktiha di dalam waktu utamanya sholat itu, di dalam waktu ikhtiar, waktu utamanya sholat itu, bitayamumi dengan bertayamum, aula lebih utama, bihurujiha dibandingkan melaksanakan sholat, bihurujiha di luar waktu sholat, begitu maksudnya. Bihurujiha dengan keluarnya sholat, an waktiha dari waktu sholat. Ini melaksanakan sholat dengan tayamum di waktu yang utama lebih baik daripada melaksanakan sholat dengan wudhu tapi waktunya sudah keluar. Paham? Paham lagi? Tapi kita tidak menjumpai, insya Allah keadaan seperti ini tidak terjadi buat kita. Ini untuk sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan saja. Kita perlu memahami sebagai ilmu. Ini yang dimaksud. Fassalatu fi waqtiha bitayammumi aula bihurujiha an waqtiha bil wudu li'anna al-wudu'a. Kenapa kok bisa begitu? Li'anna al-wudu'a, karena sungguhnya wudu lahu, bagi wudu badilun, ada penggantinya. Wal waktu, sementara waktu la badila lahu, tidak ada pengganti waktu. Kita sholat duhur, waktunya duhur untuk hari ini, ya sekarang ini, mulai dari yang ini sampai ini selesai. Kalau sudah asar, waktu asar itu bukan waktu pengganti duhur, tapi waktu asar ada kewajiban lain. Itu maksudnya.
Jadi kalau wudhu itu ada gantinya. Apa gantinya wudhu? Tayamum. Sementara waktu duhur, ada gantinya? Nggak ada. Ketika kita melakukan sholat duhur di waktu asar, maka bukan namanya lagi adaan. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan kalau waktunya duhur. Tapi kalau sudah di luar waktunya, kalau di luar waktunya bukan adaan tapi kodoan. Sudah kodok itu, bukan ada. Ini fa'in tayammama, fa'in maka jika tayammama bertayamum, wadakhola dan masuk siapa mutayammimun, orang yang bertayamum, fis sholati, di dalam melaksanakan sholat sesuai waktunya, summa tabayyana, kemudian tabayyana menjadi jelas, lahu bagi orang yang bertayamum, annal waqta bakin muttasiun, bahwasanya waktu sholat itu masih ada dan masih luas. Awajadal ma'a, atau wajadal ma'a, mendapati siapa orang yang tayamum itu, awajadal ma'a, atau mendapatkan siapa orang yang bertayamum, al ma'a, pada air, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu la yaqta'us sholata, tidak boleh memotong atau memutus sholat, li'annahu, karena sesungguhnya man dakholaha, dakhola masuk atau melaksanakan siapa man ha pada sholat, biniyatin sohihatin, dengan niat yang benar. Wallahu yaqulu, wallahu, dan adapun Allah, yaqulu, berfirman siapa Allah, wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu, dan janganlah membatalkan siapa kalian, dan janganlah memutuskan siapa kalian, a'malakum, pada amalan, amal ibadah kalian. Jadi ketika kita mau wudhu tadi, di awal, waktunya sudah hampir habis. Untuk wudhu tidak mungkin, dikiranya waktunya tinggal sedikit, lantas bertayamum. Nah setelah sholat, atau di tengah-tengah sholat dia lihat jam. Loh, berat, saya salah lihat jam. Ternyata waktu duhur masih kurang 1 jam lagi. Masih memungkinkan saya untuk melakukan wudhu meskipun jauh. Sudah, tidak apa-apa, diterusin saja sholatnya. Jangan diputus sholatnya. Paham ya? Jangan diputus sholatnya. Awajadal ma fa innahu la yaqa'us sholah li'annahu dakholaha biniyatin sohehah. Dia ketika sholat dengan tayamum, itu tidak lain, pasti niatannya baik. Bukan karena malas untuk berjalan jauh. Dia berpikir waktunya hampir habis, kalau dia berwudu mencari air, waktu sholat akan habis. Makanya dia gunakan tayamum. Jangan dibatalin sholatnya. Wa yustahabbu, dan disunatkan, lahu bagi orang di atas itu, bagi orang tersebut, i'adatuha, apa mengulangi sholat. Nah, sholatnya tetap saja dari sholat tayamum terusin, kemudian dia kabar, oh di sana ada airnya, waktunya masih panjang. Nah di sini berlaku yustahabu, disunatkan, lahu bagi orang tersebut, i'adatuha, apa mengulangi sholat, madamal waktul ikhtiyariyu bagian, madama, selama waktu al-ikhtiyari, waktu ikhtiar, al-waktul mukhtar itu bagian masih ada. Fa'in kharajal waktu fala i'adata, fa'in maka jika kharaja, telah keluar, al-waktu, apa waktu, maksudnya kalau waktunya sudah habis, fala i'adata, maka tidak perlu mengulangi. Waktunya sudah habis, ada air, kita baru sholat duhur. Setelah sholat duhur, setelah wirid, 5 menit kemudian datang sholat asar, datang waktu asar, bersamaan dengan datangnya waktu asar,
petnya hidup air, lalu kita segera wudhu. Kita tidak perlu lagi mengulangi sholat duhur. Cukup wudhunya ini untuk sholat kemudiannya, jadi sholat asar. Tapi kalau waktunya masih banyak, datang air, kita sudah sholat duhur, waktu asar masih kurang setengah jam, airnya datang, maka kita disunatkan untuk wudhu, lalu kita melaksanakan sholat lagi, tidak apa-apa. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu an. Wa qala, dan berkata Abu Hanifah. Siapa? Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi. Bal yaqta'us shalah. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kita sholat dengan tayamum, kemudian tahu ada air atau airnya datang. Katanya Imam Abu Hanifah, udah putusin sholatnya. Berhenti dari sholatnya sebab tayamum itu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa wajaba alaihi tolabul ma likulli sholatin faridotin tolaban la yashakku. Wa wajaba, dan wajib alaihi, atas orang yang tidak punya air itu, wajib apa? Tolabul ma'i, apa? Mencari air. Likulli sholatin faridotin, untuk setiap sholat yang fardu. Tolaban, dengan pencarian air, la yushaku, yang tidak memberatkan. Kalau umpamanya gampang nyari air, silakan, selama tidak memberatkan. Kalau setiap sholat mencari air terus, dan itu memberatkan, maka tidak wajib. Selama tidak merasa berat untuk mencari air, silakan. Tapi kalau berat, jangankan untuk mencari air jauh. Untuk siwak saja, Rasulullah itu menegaskan, laula an asyukka ala ummati la amartuhu bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau kiranya tidak memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan menyuruh atau mewajibkan umatku untuk melakukan siwak dalam setiap sholat. Ini siwak saja tidak lantas diwajibkan oleh Rasulullah, apalagi mencari air. Itu ilahnya la yushakku, yang sekiranya tidak memberatkan. Wa talabul ma'i, dan adapun mencari air, imma ayyakuna ya'isan min wujudihi. Imma, ada kalanya, ayyakuna, ada siapa orang yang mencari air, ya'isan, putus asa atau merasa sia-sia, min wujudihi, dari keberadaan air. Fayatayammamu, kemudian bertayamum, wa yusolli, dan melaksanakan sholat, fi awalil waqtil mukhtar, melaksanakan sholat di awal-awal waktu mukhtar, waktu utama, nadaban, karena mencari keutamaan. Lihat, ini ada misalnya, saya mau sholat di awal waktu untuk mencari fadilah, karena kalau mencari air sampai waktunya habis, itu sia-sia, nggak mungkin ada air. Nggak mungkin, nggak bisa ditunggu air ini. Entah datangnya, biasanya datangnya air atau kalau mencari air itu jauh, pasti akan memakan waktu. Nah, itu kesia-siaan. Dan itu pun belum tentu ada airnya. Sini kalimatnya, imma ayyakuna ya'isan. Ya sudahlah, daripada mencari air tapi airnya belum jelas, belum tentu ada, lebih baik saya bertayamum di awal waktu, dan itu mendapatkan kesunatan, bisa sholat di awal waktu. Ini yang pertama. Wa imma ayyakuna mutaraddidan, atau ayyakuna, ada siapa orang yang mencari air, mutaraddidan, ragu-ragu,
ada tidaknya air. Kalau yang pertama itu sudah yakin pasti nggak ada air. Kalau yang kedua ini, keadaan yang kedua, kalau dia mencari biasanya ada. Tapi terkadang juga nggak ada. Sumurnya juga udah kering. Perjalanan 5 kilo, butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Ya biasanya airnya ada, tapi pernah juga nggak ada. Nah ini mutaraddi dan ragu-ragu. Fayantadiru ila muntasafil wakti. Fayantadiru kemudian menunggu siapa orang ini ila muntasafil wakti sampai pertengahan waktu sholat. Cik, tunggu dulu lah, mau tayamum nanti sebentar lagi biasanya datang airnya. Saya tunggu dulu saja. Nah ini kondisi yang kedua. Wa imma ayyakuna rojian wujudal ma. Atau dalam kondisi yakuna rojian. Dia meyakini, yakin kalau airnya itu pasti ada. Nanti airnya itu datang 1:30. Atau mungkin jam 2-an lah. Setengah jam sebelum waktu duhur habis, airnya datang. Sudahlah saya nunggu air saja lah, nggak usah tayamum. Yakin airnya datang. Ini rojian wujudal ma. Dia yakin akan adanya air. Au zawal al illah. Atau yakin zawal al illah dengan hilangnya alasan bolehnya bertayamum. Sekarang kita boleh bertayamum karena yakin tidak ada air. Tapi nanti jam 2 airnya datang. Maka alasan pembolehan tayamum karena tidak ada air itu sudah nggak ada lagi. Ini kecuali yang sakit lah. Ini masalah air. Fayu akhiro, maka mentakhir siapa man as-sholata pada sholah ila akhiril waktil mukhtar, sampai akhir waktul mukhtar, bukan akhir waktu sholat ya. Sekali lagi waktu sholat itu ada al-waktul mukhtar, ada al-waktul al-ittiror, waktul ittiror atau waktu daruri sama. Wala yajuzu liwahidin minhum ta'khirus sholah lil waqti daruri. Nah, lihat. Ada 3 kondisi, ada 3 orang dalam 3 kondisi. Ada orang yang yakin tidak ada air, ada yang setengah-setengah, ada atau tidaknya air, ada yang yakin ada air, tapi waktu datangnya air itu nanti menjelang habisnya waktu ikhtiari. Kalau dalam hal 3 itu ini dikatakan la yajuzu, tidak boleh liwahidin minhum, tidak boleh bagi seseorang atau bagi siapa saja minhum dari 3 orang yang dicontohkan di atas itu dengan kondisi air itu, tidak boleh apa? Takhirus sholah, apa mengakhiri waktu sholat lil waqti daruri, sampai waktu daruri, sampai menjelang waktu haram. Kalau umpamanya yakin ada, kapan? Ntar lagi jam 2:30 ya kurang lebih, pas adzan asar itu datang air. Jelas nggak boleh, wajib bertayamum, jangan menunggu air. Pedoman kita sekali lagi, lebih baik sholat dengan menggunakan tayamum daripada sholat dengan menggunakan wudhu tapi sudah di luar waktu sholat. Fahim tunna. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.